introduce. This is my team. Hai, aku Pablo. Namaku Tyrun. Aku Uniqua. Aku Tasya. Namaku Auster. Namaku Asep. Dan kami adalah sahabat. Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dengan mengukur 3 komponen, yaitu indeks kualitas air atau IKA, indeks kualitas udara atau IKU, dan indeks kualitas tutupan lahan atau IKTL. Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 mempunyai nilai IKLH sebesar 69,22 atau cukup baik, dengan nilai IKA dan IKTL yang diperoleh masing-masing 68,00 dan 40,77, serta nilai IKU sebesar 85,74, memperlihatkan adanya upaya pengelolaan lingkungan kualitas udara dengan menunjukkan berkurangnya pemanfaatan sarana menggunakan teknologi yang kurang ramah lingkungan dan beralih pada teknologi yang lebih ramah lingkungan. Untuk tahun 2021, hasil pemantauan kualitas air sungai pada 10 titik dari 31 sungai yang tersebar di 16 kecamatan. Dari pemantauan diketahui bahwa dari 10 titik hanya mengalami pencemaran ringan. Sedangkan pemantauan kualitas tanah yang dilakukan pada 3 titik, diketahui bahwa kualitas tanah tidak melebihi ambang kritis kualitas tanah, dan pemantauan kualitas udara meliputi wilayah transportasi di jalan, industri dan perumahan. Dari hasil pemantauan diketahui bahwa kualitas udara dari 3 titik pemantauan tidak melebihi baku mutu udara. Konservasi alam merupakan kegiatan menjaga dan melestarikan alam sebagai tempat tinggal manusia. Menjaga alam merupakan salah satu upaya penting agar kita sebagai manusia bisa hidup lama. Biasanya, konservasi menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Namun tak sedikit pula konservasi yang berfokus pada energi hingga warisan budaya. Pemeliharaan yang dilakukan pun bisa beragam tergantung lingkup konservasinya. Misalnya, upaya perlindungan konservasi alam yang meliputi pengadaan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Berikut contoh cagar alam, suka marga satwa, dan taman nasional. I woke up in a dream, felt my heart beating faster. Was it more than it seemed, or just another disaster? Mountain tops came crashing down. Prison walls started fading out. I'm holding on to your memory, till the day you come back to me. So take me out of this place. I'm just a heartbeat away. I feel you shining from the other side, under the darkest sky. Oh, fire my way to you. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan, suaka alam, yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan
perlindungan, pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Suaka Marga Satwa Kluet atau Gunung Leuser di Aceh. Taman Nasional Gunung Leuser biasa disingkat TNGL adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1,094.692 hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di 2 Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh. Suaka Marga Satwa Rimbo Pantai di Sumatera Barat melindungi siamang, tapir, dan harimau. Suaka Marga Satwa Kerumutan. Suaka Marga Satwa Kerumutan di Sumatera Riau, Indonesia. Melindungi berbagai jenis flora dan fauna endemik. Beberapa di antaranya termasuk harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan berbagai spesies burung langka. Suaka Marga Satwa W. Kambas terletak Provinsi Lampung, Indonesia. Luasnya mencapai sekitar 1.300 km persegi dan dikenal sebagai habitat bagi berbagai satwa liar, termasuk gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak. Suaka ini juga melibatkan upaya konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati yang unik di wilayah tersebut. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon adalah kawasan konservasi alam yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, Indonesia. Dikenal sebagai habitat langka badak Jawa, suaka ini melindungi keanekaragaman hayati yang unik, termasuk flora dan fauna endemik. Kawasan ini juga mencakup laut dengan ekosistem terumbu karang yang indah. Suaka Marga Satwa Ujung Kulon memiliki nilai ekologis dan sejarah yang tinggi, membuatnya menjadi tujuan penting bagi pelestarian satwa langka dan ekosistemnya. Mengenal cagar alam. Cagar alam adalah daerah pelestarian hidup, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang dilindungi undang-undang dari bahayanya kepunahan. Fungsi cagar alam. Berikut ini adalah beberapa fungsi cagar alam. 1. Sebagai tempat perlindungan flora dan fauna untuk kebutuhan di masa yang akan datang. 2. Sebagai tempat penelitian ilmu pengetahuan guna menunjang ilmu pendidikan dan budaya. 3. Sebagai sarana untuk melestarikan flora dan fauna yang terancam punah. 4. Sebagai penambah devisa negara. 5. Sebagai tempat ekosistem sumber daya hayati. 6. Sebagai tempat penelitian. 7. Sebagai tempat wisata. Kriteria cagar alam. Berikut ini beberapa kriteria cagar alam. 1. Kawasan tersebut memiliki keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan liar. 2. Memiliki ekosistem tertentu. 3. Mewakili sebagian besar formasi biota dan unit-unit penyusunnya. 4. Kawasan tersebut memiliki kondisi alam yang baik dari segi biota ataupun segi fisiknya yang masih asli sama juga belum dirusak oleh manusia. 5. Mempunyai tempat yang luas, bentuk tertentu, dan cukup untuk menunjang pengelolaan efektif dan keberlangsungan ekosistem secara alami. 6. Memiliki ciri khas yang menunjukkan ciri-ciri dan contoh dari ekosistem yang mana keberagamannya sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk konversi. 7. Memiliki komunitas tumbuhan maupun komunitas satwa dan juga ekosistem yang langka dan juga nyaris punah.
kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan Taman Nasional Bukit 30 merupakan bagian dari lanskap Bukit 30 yang terdiri dari bentangan bukit dengan tipe hutan hujan tropis, dataran rendah atau lowland tropical forest yang harus dipertahankan demi keberlangsungan ekosistemnya. Ada 3 suku masyarakat tradisional yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Bukit 30, yaitu suku Talang Mama, suku Melayu Tua, dan suku Anak Dalam atau disebut orang rimba atau juga disebut suku Kubu. Mereka hidup berpindah-pindah di dalam Taman Nasional Bukit 30 secara menyebar. Taman Nasional Bukit 30 memiliki keragaman tumbuhan yang tinggi, unik dan langka seperti cendawan muka rimau atau Rafflesia hasselti dan salo Johannes Tasmania alvitrons. Taman Nasional Bukit 30 juga merupakan habitat ideal beragam jenis satwa, terutama satwa-satwa endemik Sumatera. Untuk dikembangkan seperti panorama alam Camp Granit dan air terjun Granit. Seperti kebanyakan taman nasional lainnya di Indonesia, TNBT pun tidak luput dari berbagai perambahan, kebakaran, perburuan satwa liar dilindungi dan pengambilan hasil hutan bukan kayu lain.